Halo Sobat Kicomania, selamat berjumpa kembali bersama kami di RZK Bird Farm Channel. Channelnya hewan dan peliharaan yang selalu mengulas dan membahas tentang seputar perawatan harian, khususnya pada burung-burung kecil. Nah, di kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi kembali, berbagi pengalaman, serta berbagi solusi terkait tentang permasalahan-permasalahan seputar rawatan burung-burung kecil. Nah, di video konten kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman semua cara agar anakan korlap atau kolibri kelapa rawatan dari lolohan agar mau makan fur. Nah, seperti yang teman-teman lihat, kedua anakan korlap yang saya rawat ini sekarang usianya sekitar 25 harian dari pertama menetas, teman-teman. Dan alhamdulillah untuk perkembangannya cepat besar dan sehat, teman-teman. Nah, untuk proses tahapan selanjutnya di sini saya akan membagikan cara agar korlap ini mau makan pur, teman-teman. Jadi sebenarnya anakan korlap ini hariannya masih saya bantu loloh dengan menggunakan fur basah, teman-teman. Dan untuk melatih agar mau makan fur kering itu sangat mudah sebenarnya, teman-teman, jika itu rawatan dari lolohan. Nah, untuk yang pertama kita siapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang akan kita siapkan untuk kita latih proses pengepuran. Jadi bahan-bahan yang saya gunakan yaitu kalau saya madu, teman-teman, atau kalau ada bisa juga menggunakan SKM atau susu kental manis, dan pur halus. Untuk pur halusnya teman-teman bisa menggunakan merek apa saja, yang terpenting purnya itu halus. Nah, kalau saya sendiri untuk pur kering ini saya haluskan lagi, teman-teman, dengan cara ditumbuk agar benar-benar halus. Nah, jadi sebelum kita latih pemberian furnya, kita pastikan dulu anakan korlap ini mau makan Nexstar, teman-teman. Jadi coba kita simpan dulu cepuk pakan yang berisi madu ini, teman-teman, ke dalam sangkarnya. Dan akhirnya kedua anakan korlap ini respon posisi Nexstar berada, teman-teman, dan akhirnya mau minum madu ini, teman-teman. Jadi ini satu hal positif, karena kalau korlap ini tidak mau memakan Nexstar atau susu, nanti untuk proses pengepurannya agak susah, teman-teman. Jadi kita fokuskan korlap kita ini harus mau memakan Nexstar atau susu kental manis dulu. Nah, bisa teman-teman perhatikan kedua anakan korlap ini sangat lahap meminum Nexstar ini, teman-teman. Jadi kalau korlap sudah respon meminum dan lahap seperti ini, kemudian untuk tahap selanjutnya kita keluarkan dulu Nexstar ini dan nanti kita ganti dengan campuran pur. Jadi untuk proses pengepuran korlap ini kita persiapkan menu susu SKM-nya, teman-teman, atau kalau ada madu, teman-teman, persiapkan cepuk kecil untuk madu atau boleh juga susu kental manis dan pur halus yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Dan untuk proses pencampuran kedua bahan ini, pur halus ini kita taburkan ke dalam Nexstar atau madu ini, teman-teman. Jadi cukup sedikit saja dulu untuk pur keringnya. Jadi untuk perbandingannya adalah kira-kira madunya itu atau bisa juga susu 75% dan purnya 25%. Dan kemudian kedua bahan ini kita aduk sampai merata, sampai benar-benar tercampur semua, teman-teman. Aduk bisa menggunakan lidi atau alat yang lainnya. Nah, setelah tercampur rata, hasilnya seperti ini, teman-teman. Dan kita coba tes apakah anakan korlap ini mau meminumnya. Dan alhamdulillah bisa teman-teman lihat kedua anakan korlap ini mau meminumnya. Dan setelah ini saya akan coba simpan di dalam sangkarnya.
Oke, jadi kita tunggu kedua anakan korlap ini apa respon setelah cepuk pakannya saya simpan di dalam. Apakah mau memakan bahan campuran Nexstar sama purnya, dan langsung respon juga teman-teman. Emang mudah sih kalau rawatan dari lolohan itu mudah respon dan langsung mau memakan Nexstar campur pur ini. Jadi ini titik aman menurutku teman-teman. Tinggal kedepannya bagaimana cara untuk makan pur kering. Jadi saat kita melakukan pencampuran madu sama fur ini dengan otomatis furnya juga akhirnya kemakan. Nah, bisa teman-teman lihat furnya itu kemakan ya. Jadi di tahap pengepuran ini cara pemberian furnya bertahap teman-teman. Sampai nanti benar-benar pur total. Jadi untuk hari pertama bahan Nexstar madu atau susu kental manisnya itu seperti yang sudah saya bilang tadi 75%, kemudian untuk pur halusnya 25%. Dan untuk di hari keduanya Nexstar madu atau susu kental manis dengan pur halus perbandingannya yaitu 50 banding 50. Dan di hari ketiganya untuk takaran Nexstar madu atau susu kental manis kita kurangi teman-teman. Nah untuk pur keringnya kita tambahkan, jadi perbandingannya 25%-nya itu untuk Nexstar madu atau susu kental manis teman-teman, dan 75%-nya itu untuk pur kering. Jadi begitulah untuk takaran seterusnya hingga nanti benar-benar pur kering saja untuk hariannya. Dan ini di hari ketiga setelah dilatih penerapan makan fur, dan bisa teman-teman lihat akhirnya burung korlap ini mau makan fur. Terlihat dari kotorannya seperti ini teman-teman. Kotorannya putih kekuningan dengan tekstur padat teman-teman, sesuai dengan warna pur, menandakan bahwa korlap ini sudah ngepur. Jadi kotoran putih bercampur kuning itu sesuai dengan warna pur yang kita berikan. Jadi kalau teman-teman ngasih purnya warna hijau, maka kotorannya pun akan berwarna hijau. Begitupun sebaliknya. Jadi sesuaikan aja dengan pur yang teman-teman sukai. Nah jadi seperti ini pakan campuran Nexstar madu dicampur pur kering setelah 3 hari. Jadi saya sarankan untuk pemberian Nexstar campuran pur kering ini harus diganti setiap harinya teman-teman, karena mudah basi dan cepat mengeras. Jika nanti anakan korlap ini sudah pur total, pakan harian yang harus disediakan setiap harinya yaitu pur kering teman-teman. Nexstar tetap dikasih, tetapi disediakan di cepuk terpisah, dan begitupun untuk air minumnya. Serta saya sarankan kasih buah-buahan seperti pepaya agar nantinya burung korlap ini tercukupi juga vitaminnya sehingga dapat mencerahkan bulu-bulunya teman-teman. Dan untuk takaran ekstra puding biasanya saya berikan jangkrik dan ulat Hongkong. Untuk takarannya belum saya setting teman-teman, jadi hariannya di jor ekstra puding agar cepat ngeriwik teman-teman. Nah bisa teman-teman lihat burung korlapnya terlihat sangat lahap memakan racikan Nexstar campur pur kering ini. Jadi korlap ini semakin hari makin terlihat jelas doyan memakan pur halusnya. Jadi kesimpulannya untuk pengepuran burung korlap ini kita harus konsisten. Jadi setiap harinya untuk porsi campuran Nexstar madu atau susu kental manis dan purnya kita atur teman-teman. Biasanya jika konsisten diterapkan cara ini, selang di hari ketiga anakan burung korlap sudah bisa pur atau pur total teman-teman. Nah seperti itu kurang lebihnya teman-teman cara yang biasa saya terapkan saat merawat anakan korlap agar mau makan pur teman-teman. Sangat mudah dan simple. Nah mungkin cukup sekian dulu teman-teman informasi singkat yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua tentang tips cara mengepurkan atau cara agar anakan korlap mau makan fur teman-teman, yaitu yang rawatan dari lolohan.
versi rawatan saya. Dan jika ada yang mau ditanyakan seputar pembahasan ini, silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan saya kali ini, dan dukung terus channel saya ini agar tambah berkembang lagi dengan ikut berpartisipasi untuk mengklik tombol merah, subscribe, like, serta komen. Serta menyalakan tombol lonceng warna hitam agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video tutorial terbaru dari channel kami ini. Dan akhir kata, terima kasih. Salam kicau mania, salam brand tanpa rem.